Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-temanku semua, kita bisa berkumpul di dalam majelis online ini. Semoga hadirnya kita Allah pandang sebagai amal kebaikan yang insya Allah membawa keberkahan buat hidup kita. Alhamdulillah kita dikasih banyak kenikmatan, dikasih rahmat oleh Allah. Dan kita niatkan di dalam hati kita bahwa kita mengikuti majelis-majelis seperti ini benar-benar mengharap ridhonya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga dengan memperbanyak sholawat kita dipandang dengan penuh kasih sayang oleh Nabi Muhammad dan kelak berkumpul bersamanya serta mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku semua yang semoga dirahmati oleh Allah. Tema kita malam ini adalah tentang kisah jenazah wanita yang tersenyum. Masya Allah, ini kisah yang hebat ya teman-teman. Dikisahkan di Tarim ada seorang wanita solehah yang meninggal dunia. Nah, saat hendak dimandikan oleh wanita-wanita kerabatnya, terlihat jenazah tersebut tersenyum manis sekali. Wanita yang memandangnya itu takjub. Ada jenazah yang saat mau dimandikan tersenyum. Kemudian yang mandikan ini tentunya orang-orang yang solehah. Kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku amalan apa yang dilakukan oleh orang ini. Kenapa jenazah ini begitu luar biasa? Teman-temanku sekalian, memandikan jenazah itu haruslah orang-orang yang soleh-solehah. Orang yang bisa menjaga lisan, yang bisa menutup aib-aib jenazah yang dia mandikan. Gak boleh tukang rumpi yang suka ngomongin orang itu memandikan jenazah. Kenapa? Karena nanti bisa saja dijadikan sebagai bahan rumpian, naudzubillah. Jangan suka ngomongin aib-aib jenazah, tidak boleh. Apapun yang kita ketahui tutup rapat, diam. Tidak usah dipublikasikan kepada orang lain. Siapa yang menutup kejelekan jenazah, Allah akan tutup kejelekan dirinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada yang lagi mandiin jenazah, cukup orang-orang yang terpercaya saja yang bisa menjaga rahasia, yang bisa menjaga lisannya. Seperti kisah jenazah wanita tadi. Nah, kita balik ke kisah tentang jenazah wanita tadi. Setelah berdoa, ibu yang mandikan tadi setelah berdoa malamnya bermimpi berjumpa dengan jenazah tersebut. Yang saat sedang dimandikan itu tersenyum. Nah, si ibu ini bertanya, tadi saya memandikan dirimu, lalu saya tampak engkau itu tersenyum. Apa yang telah engkau lakukan? Amalan apa yang engkau lakukan? Sehingga apa juga yang membuat engkau tersenyum? Dijawab oleh wanita yang meninggal tadi, saya ini orang miskin, tetapi saya ini suka sedekah. Sedekah saya enggak banyak, karena saya itu orang miskin, tetapi sama Allah ibadah saya, puasa saya, amalan-amalan yang saya kerjakan, sedekah saya, semuanya diterima oleh Allah gara-gara satu hal yang saya lakukan. Nah, ibu ini penasaran, apa yang kamu lakukan? Saya pernah punya kue yang seperti biasa setiap pagi saya di depan rumah sambil melihat orang lewat, setiap ada yang lewat saya kasih bagi satu kue.
Ada yang lewat lagi, saya bagi 1 kue lagi. Nah kebetulan suatu pagi nggak ada seorang pun yang lewat. Yang lewat cuma ada seekor kambing yang kelihatan lapar. Lalu, ya Allah, nggak ada seorang pun yang lewat. Saya sedekah kepada siapa? Kemudian ibu tadi akhirnya menyedekahkan kue itu kepada kambing tersebut. Kambingnya makan kue. Nah, ketika saya meninggal, semua ibadah, amalan-amalan saya diterima Allah karena saya pernah ngasih makan kambing. Masya Allah. Dari cerita tersebut bisa kita petik hikmah bahwa sedekah tidak harus banyak. Kita nggak usah minder, nggak usah berkecil hati kalau kita cuma bisa sedekah sedikit. Tetapi arti sedekah adalah istiqomah dan tulus ikhlas. Itulah sedekah yang diterima oleh Allah. Sedekah yang terbaik, kata Rasul, adalah sedekah yang rahasia, yang tidak terlihat oleh orang lain. Jadi kita nggak usah pengen sedekah banyak ataupun sedikit, yang penting hati kita ikhlas, tulus memberi. Kita zaman sekarang malah ada sedekah yang difoto, di video, kemudian dimasukin ke medsos. Kasihan orang-orang tersebut, mereka itu nggak mampu, tetapi mereka juga punya perasaan malu. Kita jaga agar yang menerima sedekah tidak merasa malu, tidak merasa berkecil hati. Nah, kita saat bersedekah jangan mengharap ucapan terima kasih dari yang kita kasih. Kita lihat tentang kisah jenazah wanita tadi. Dia ngasih makan seekor kambing, bersedekah kepada kambing. Bukankah kambing tidak bisa mengucapkan terima kasih? Gak bisa. Itulah hakikat sedekah. Kita gak minta terima kasih, ucapan terima kasih. Kita gak minta balasan dari yang kita kasih. Hati kita ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, karena melakukan amalan sedekah semata-mata karena Allah. Ingin dipandang oleh Allah, bukan dipandang sesama manusia. Kita bisa mengecek hati kita bersih atau enggak dari kita sedekah, apakah masih mengharap terima kasih atau enggak, apalagi masih mengharap balasan dari orang yang kita kasih. Kalau kita sudah tidak mengharap terima kasih, kemudian tidak mengharap balasan, itulah sedekah yang sebenarnya. Tetapi jika hati kita masih merasa kesal, sudah dikasih kok nggak terima kasih, berarti hati kita yang belum ikhlas. Teman-temanku sekalian, dari cerita tadi kita bisa belajar arti sedekah itu ikhlas dan istiqomah. Semoga Allah mudahkan, ringankan langkah kita untuk berada di jalan kebaikan, dan semoga Allah pandang kita dengan keridhoannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, itulah yang bisa saya sampaikan dari tema malam ini. Semoga bisa difahami, semoga bisa kita mengambil pelajaran darinya, dan semoga bisa menjadi penuntun hidup kita, insya Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi